Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidhoh Nabila dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menampilkan sebuah podcast yang bertemakan media belajar berbasis teknologi sebagai tugas mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran. Nah, kali ini yang akan saya ajak berbincang-bincang dalam podcast kali ini adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Mahsun MPDI. Beliau sebagai guru mata pelajaran IPS di salah satu SMA di Kota Gresik, yaitu di SMA NU 2 Gresik. Nah, beliau ini adalah guru yang berpengalaman selama 26 tahun sejak beliau menjadi guru. Untuk kelanjutannya, selamat menikmati. Baik Bapak, saya ada beberapa pertanyaan mengenai media belajar berbasis teknologi. Untuk pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh Bapak di dalam kelas itu, kira-kira media belajar apa yang sering digunakan dalam pembelajaran? Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau pertanyaannya itu bagaimana pembelajaran di kelas itu, ya barangkali kita masih menengok tempo lalu sebelum pandemi ya, karena pembelajaran di kelas itu kan ketika kondisi normal. Ya kalau di kelas itu biasa kita menggunakan media elektroniknya pakai LCD begitu, pakai komputer dan sebagainya. Kemudian anak-anak kadang-kadang suatu saat saya minta untuk browsing, itu sudah biasa. Tapi sekarang ini karena masa pandemi ini, maka pembelajaran kan di rumah, jadi gurunya bisa di rumah, bisa di sekolah, tergantung pada kondisinya. Tapi sekolah kita itu bekerja sama dengan Kuiper. Jadi hampir semua guru menggunakan Kuiper. Tapi tidak diharuskan, cuma sebagian besar menggunakan Kuiper karena kita sudah bekerja sama dengan Kuiper. Tapi media belajar yang lain yang digunakan ya kadang-kadang juga pakai WA Group dan juga pakai Zoom Meeting, Gmeet ya. Dan sampai sekarang meskipun kondisinya pandemi ini, ya WA Group masih dipakai. Kemudian Kuiper juga bisa dipakai masih tetap bisa dipakai. Karena sekarang ini masih 50% sih, jadi ada yang pembelajaran di rumah pada waktu yang sama, ada yang di kelas. Itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menerapkan media belajar berbasis teknologi, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu sebenarnya apakah memberikan keuntungan pada pembelajaran? Ya sekarang ini ya kondisinya karena tidak normal, itu sebagian besar ya kalau kita lihat dari dampaknya ya negatif sih. Tetapi semua yang ada sekarang ini kan harus kita sikapi. Meskipun kita dalam kondisi pandemi, di mana pada awalnya kita merasa kesulitan di dalam pembelajaran, tapi lama-kelamaan ada hikmah di balik itu, sehingga sekarang kita sudah banyak menggunakan teknologi internet, teknologi yang dulu menjadi hal yang asing, sekarang menjadi hal yang lumrah, sehingga semuanya harus bisa belajar. Dari siswanya belajar, gurunya juga harus belajar. Belajar apa ya? Belajar tentang pembelajaran. Bagaimana kita melakukan pembelajaran yang bisa sampai kepada siswa. Sehingga diharapkan bisa meminimalisasi dampak negatif dari pembelajaran di rumah. Karena memang ya bagaimanapun belajar di rumah dan belajar di sekolah itu ya lebih unggul di sekolah sih, karena bisa diketahui mulai perilakunya, kemudian sikap-sikap siswa terhadap guru, terhadap sama teman.
Jadi begitu. Tapi ya tetap apapun yang ada itu tetap ada hikmahnya dan ada manfaatnya, sehingga kita lebih bisa belajar lebih giat. Ya siswanya belajar, gurunya juga belajar juga. Jadi sama-sama belajar gitu. Iya, jadi dampak positifnya adalah kita sama-sama belajar. Yang asalnya tidak tahu jadi tahu begitu. Malah kadang-kadang juga kalau masalah teknologi itu siswa itu lebih pintar sama daripada gurunya. Tapi tetap bagaimanapun guru tetap belajar agar bisa seimbang antara antara praktek dalam mengajar dan apapun dari tadi dan juga yang diterima oleh pelajar. Media belajar berbasis teknologi itu tadi membuat guru menjadi belajar, bukan hanya siswa. Tapi sebenarnya media belajar berbasis teknologi pada pembelajaran ini tuh memberi kemudahan atau kesulitan pada guru sendiri. Ya tetap bagaimanapun kita ada pada dua sisi itu, negatif dan positif. Dari sisi negatifnya ya tentu ada biaya tambahan lah, ya biaya tambahan baik oleh siswa atau karena dengan menggunakan cara daring ini atau pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan itu paketan dan sebagainya, itu kan juga biaya juga. Tapi alhamdulillah pemerintah membantu para siswa, membantu para guru, ada paketan gratis itu. Ya mudah-mudahan itu bisa optimal. Yang berikutnya adalah keuntungannya adalah kita bisa lebih luas dalam mencari media, dalam mencari materi. Jadi materi pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada satu buku paket, tapi bisa kemana-mana itu dalam arti misalnya dalam pembelajaran ekonomi itu kita bisa melihat bagaimana ekonomi di Amerika, bagaimana ekonomi di Timur Tengah, bagaimana ekonomi di Asia. Ilmu pengetahuannya lebih luas. Iya, jangkauannya lebih luas. Kalau kita terfokus pada buku kan ya sebatas di buku itu saja. Ya. Apakah ada perbedaan kesulitan yang dirasakan oleh guru sendiri ketika menerapkan media belajar berbasis teknologi ini dalam pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online? Kalau pembelajaran tatap muka kan sebenarnya juga guru sudah menerapkan media belajar berbasis teknologi seperti PPT, LCD, memakai LCD seperti itu, atau komputer, laptop. Untuk pembelajaran online juga menggunakan yang tadi disampaikan, Google Meet, Twitter, dan lainnya. Itu ada perbedaan kesulitan dalam pembelajaran? Ya pertama, kalau pembelajaran jarak jauh ini kesulitannya kita tidak bisa memantau langsung. Jadi di lapangan itu kadang-kadang anak itu belum bisa bergabung, ternyata masih ketiduran gitu ya. Kemudian atau yang lain kadang-kadang juga karena paketannya habis dan sebagainya, sehingga bisa terhalang pembelajaran itu oleh hal-hal yang demikian itu. Tapi keuntungannya adalah karena kita sudah terbiasa dengan teknologi ya seperti itu, maka barangkali nanti kalau sudah kita tatap muka secara langsung 100% ya tetap ada kolaborasi nanti. Ada kolaborasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Tapi sekarang di sekolah kami ya karena ada fasilitas WiFi, jadi tentu nanti insya Allah meskipun sudah tatap muka 100% ya pembelajaran yang berbasis teknologi ini tetap digunakan, karena kalau tidak digunakan kita ketinggalan dengan yang lain ya. Apalagi dengan era 4.0 itu kan menerapkan bagaimana semua ini dijalankan dengan bantuan teknologi. Iya, sekarang ini semuanya sudah, dan perkembangan teknologi itu kan ada akhirnya. Iya, semakin cepat itu, semakin cepat. Dan terus
berkembang. Ya bahkan melebihi dari perkiraan kita. Kalau dalam sekian tahun kita akan ada teknologi seperti ini, tahun sekarang sudah ada. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini berhubungan dengan motivasi siswa dalam belajar. Pengaruh media pembelajaran berbasis teknologi ini pada motivasi belajar siswa ketika pembelajaran secara konvensional atau tatap muka itu apa ada bedanya dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online seperti itu? Saya rasa sudah jelas lah, banyak perbedaannya. Jadi perbedaannya itu dari fisiknya saja sudah, tatap muka sama jarak jauh sudah berbeda. Yang kedua dari prosesnya. Kalau proses tatap muka itu harus ada aturan-aturan. Kalau kita ketemu dengan siswa itu kan harus ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh guru maupun siswa. Misalnya tingkat kehadiran, kemudian seragam, kemudian gaya bicara, sikap, perilaku, akhlak itu bisa terpantau semuanya kalau tatap muka. Tapi kalau pembelajaran jarak jauh ini kan ya kita hanya bisa menyerap materi belajar saja, materi mapel itu, mata pelajaran itu. Tapi untuk masalah akhlak, masalah perilaku, masalah sikap dan sebagainya itu kan tidak terserap di pembelajaran jarak jauh. Ya meskipun bisalah kita menggunakan, misalnya menggunakan Zoom, meeting dan sebagainya, Google Meet, tapi ya terbatas itu. Suasana kelasnya tetap berbeda. Iya, suasana kelas. Kemudian tingkat kejujuran itu bisa terganggu. Misalnya ulangan kalau biasanya kan tidak boleh nyontek. Nah kalau di rumah ulangan ya bagaimanapun kita tidak bisa mengetahui anak itu nyontek atau tidak dan sebagainya, tidak bisa. Jadi sebenarnya barangkali semua itu berharap kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka tetapi tidak meninggalkan teknologi gitu. Kalau tatap muka dengan teknologi digabungkan, maka kolaborasi ini menjadi kolaborasi yang baik. Jadi diharapkan siswa mempunyai kemampuan belajar mata pelajaran dengan baik, tapi siswa juga mampu untuk mengembangkan akhlak, perilaku yang sopan dan sebagainya sesuai dengan etika yang ada. Jadi akhirnya muncullah istilah pendidikan, bukan pembelajaran tapi pendidikan. Dalam pembelajaran di kelas ini sebenarnya siswa itu cenderung lebih menyukai pembelajaran dengan media yang berbasis teknologi atau non teknologi seperti membawa ada properti atau terjun langsung ke lapangan seperti itu. Meskipun pada sekarang ini pembelajaran dan teknologi itu berdampingan berkembang, sedangkan sebenarnya pada siswa sendiri itu lebih suka untuk pembelajaran itu dilakukan dengan media dengan seperti apa? Ya pada awalnya memang adanya pembelajaran dengan teknologi yang seperti ini itu ya banyak orang yang kerepotan karena mindset yang ada itu yang namanya belajar itu ya guru ketemu dengan murid, buka buku, menulis, mencatat dan sebagainya, itu yang namanya belajar. Sehingga ketika ada gaya atau model yang baru, apalagi model itu dikaitkan dengan teknologi dan internet, maka menjadi hal yang asing, sehingga pada awalnya memang tidak bisa diterima. Tapi karena memang perkembangan seperti ini, dan ini kan sebenarnya isunya ini kan isu karena pandemi saja sih. Dan pandemi rasanya untuk kembali kepada normal itu tidak bisa diprediksi, apakah nanti akan kembali ke kondisi normal seperti dulu sekian tahun yang lalu, atau tetap seperti ini kita juga tidak tahu. Karena itu maka diistilahkan dengan new normal, itu normal tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah sekarang ini kelihatannya
pembelajaran itu semakin mengarah kepada teknologi sehingga gaya lama itu mulai ditinggalkan. Mohon maaf ini, anak nulis itu sudah mulai jarang sekarang. Jadi malah sekarang disuruh nulis itu agak repot. Kenapa? Karena mereka sering sukanya copy paste. Copy paste, apa-apa lihat internet, copy paste. Jadi, nulis itu mulai jarang. Hingga kalau ada tugas-tugas yang sifatnya seperti dulu, menulis, mencatat, menghitung dan sebagainya, itu mereka merasa susah. Karena itu sekarang harus ada keseimbangan sih sebenarnya. Jadi selain tugas itu tugas menggunakan internet, tapi tetap juga menggunakan manual sehingga anak terbiasa untuk bisa melaksanakan aktivitas yang manual. Sehingga kalau ulangan sekarang kan ada yang menggunakan beberapa cara. AKM itu kan begitu. AKM itu kan ada yang pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada yang uraian. Nah, uraian ini mereka diajak untuk lebih bisa kritis dan bisa melakukan aktivitas yang seperti dulu, pakai nulis dan sebagainya. Ditinggalkan. Mohon maaf ini, anak nulis itu sudah mulai jarang sekarang. Jadi malah sekarang disuruh nulis itu agak repot. Kenapa? Karena mereka sering sukanya copy paste. Copy paste, apa-apa lihat internet, copy paste. Nulis itu mulai jarang. Sehingga kalau ada tugas-tugas yang sifatnya seperti dulu, menulis, mencatat, menghitung dan sebagainya, itu mereka merasa susah. Oleh karena itu sekarang harus ada keseimbangan sih sebenarnya. Jadi selain tugas itu tugas menggunakan internet, tapi tetap juga menggunakan manual sehingga anak terbiasa untuk bisa melaksanakan aktivitas yang manual. Sehingga kalau ulangan sekarang kan ada yang menggunakan beberapa cara. AKM itu kan begitu. AKM itu kan ada yang pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada yang uraian. Nah, uraian ini mereka diajak untuk lebih bisa kritis dan bisa melakukan aktivitas yang seperti dulu, pakai nulis dan sebagainya. Ya. Apakah media belajar terutama yang berbasis teknologi ini merupakan sumber utama pendukung pembelajaran? Ya, bukan satu-satunya pendukung pembelajaran sih, cuma bagian. Jadi sekarang ini meskipun teknologi itu semakin canggih seperti itu, tapi bukan satu-satunya. Kalau kita masih mengandalkan teknologi atau internet menjadi salah satu-satunya media yang punya andil besar dalam pendidikan, saya rasa tidak. Karena kita tahu bahwa manusia itu hidup pada komunitas-komunitas, pada lingkungan yang berbeda. Jadi dalam menciptakan sebuah perilaku itu kan kadang juga disesuaikan dengan komunitas atau lingkungan yang mereka ada. Tapi kalau kita lihat di internet itu kan lingkungannya dianggap lingkungan sama. Jadi orang Jakarta dengan orang Gresik dianggapnya sama gaya hidupnya, padahal berbeda. Oleh karena itu kita butuh ada muatan-muatan lokal, dan muatan lokal itu biasanya bisa diambil tidak harus dengan teknologi, tapi dengan cara-cara menggali potensi di lingkungannya untuk dijadikan bahan pembelajaran itu, yang mungkin di internet tidak ada. Jadi tetap bagaimanapun muatan lokal itu harus dikedepankan, karena kita nanti harus bisa berkolaborasi, bisa dipadukan antara teknologi dengan muatan lokal sesuai dengan lingkungan yang ada. Apakah itu ada hubungannya dengan mengasah skill siswa dalam pembelajaran? Jadi tergantung motivasinya lah. Kalau anak itu motivasinya baik, ya tentu dia selalu mencari terus itu, selalu belajar. Tapi kalau anak itu tidak termotivasi, kondisi yang ada ini justru membuat mereka malas. Kita kalau pegang HP itu kan bisa melakukan apa saja.
bisa melakukan pembelajaran, bisa melakukan permainan, bisa melakukan macam-macam, itu bisnis juga. Oleh karena itu kalau sudah pegang HP tergantung motivasi kita. Kalau motivasi kita itu kepingin belajar, maka dengan HP kita bisa belajar lebih banyak. Bahkan hal-hal yang yang tidak mungkin kita bisa melakukan, dengan HP bisa melakukan. Apapun sekarang bisa dicari di HP kita, karena dengan internet yang sekarang semakin luas dan aplikasi yang semakin luas dan sebagainya. Selanjutnya, dengan adanya teknologi yang kita tahu, internet juga ada muncul yang namanya e-book atau buku online. Buku online itu sebenarnya apakah dapat menggantikan buku fisik yang pada umumnya kita temui, atau buku fisik masih dibutuhkan dalam sumber belajar? Kalau kita berbicara dengan e-book sama buku fisik, itu sebenarnya ya plus minus lah. E-book itu praktis itu dalam arti tidak ada fisik yang tebal gitu. Mana-mana bisa kita bawa dengan hanya satu genggam saja ya. Tapi artinya kita juga ada ketergantungan dengan HP itu. Kalau HP-nya nanti misalnya ada errornya, tidak bisa buka. Kemudian kalau ada tulisannya kecil, kita harus kasih tanda-tanda, repot juga kita kasih tanda-tanda. Biasanya kalau buku fisik itu kan enaknya kan bisa dicoret-coret itu ya, kasih catatan pinggir, catatan bawah, garis bawah dan sebagainya. Sehingga belajar kita dengan melalui buku fisik itu ya rasanya lebih banyak manfaatnya daripada e-book. Meskipun e-book juga banyak manfaatnya juga sih, karena memang lebih praktis, mana-mana bisa dibawa. Ya itu, saya rasa juga e-book juga lama, buku fisik itu juga mahal juga sih sekarang ya. Jadi memang ada plus minus semua, ternyata ada plus minus, ada positif negatif. Jadi tidak menggantikan tapi membantu, mungkin menunjang adanya buku fisik juga adanya buku e-book. Iya, jadi kalau menurut saya itu dalam satu mata pelajaran, misalnya pelajaran ekonomi, ya minimal harus ada punya satu buku fisik. Lah e-book itu kan untuk menambah wawasan, menambah literasi kita, maka kita menggunakan e-book itu. Tapi paling tidak setiap mata pelajaran kita punya satu buku pegangan, dan buku itu buku fisik, sehingga kita tidak tergantung dengan internet itu, dengan HP itu, karena banyak kemungkinan yang terjadi dengan HP kita. Tapi kalau sudah punya buku satu, ya itu bukan pegangan yang pokok, yang lain hanya tambahan dan penunjang. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa ada harapan dari Bapak terhadap pembelajaran di kelas atau pembelajaran secara online ke depan ini dengan dukungan media belajar berbasis teknologi yang ada pada saat ini yang terus berkembang? Harapan kita adalah perubahan gaya hidup itu sekarang sudah nyata-nyata. Jadi kalau dulu kita pembelajaran biasa itu pagi-pagi habis subuh itu siap-siap belajar, kemudian siap-siap dengan seragam kita, kemudian belajar berangkat dan sebagainya. Mau berangkat salim dulu sama orang tua dan sebagainya. Tapi dengan masa pandemi ini, di mana melakukan pembelajaran jarak jauh ini, kadang-kadang siswa itu sudah belajar tapi mohon maaf ini belum mandi, atau bangunnya telat, siangan dan sebagainya. Ini kebiasaan ini awalnya memang satu hal yang tidak wajar, tapi karena dilakukan setiap hari, ini menjadi hal yang kelihatannya lumrah begitu, lumrah. Jadi kalau pagi-pagi belum mempersiapkan apapun, yang penting HP-nya ada paketannya, ada
wifi-nya, ada baterainya, ada isi dan sebagainya. Rasanya itu sesuatu yang menjadi lumrah sekarang. Nah, kalau kita kembali lagi kepada pembelajaran tatap muka, maka tentu kita harus ada adaptasi lagi nih nanti. Jadi tugas kita semakin berat juga. Tugas guru, tugas orang tua, tugas siswa sendiri, artinya tugas itu untuk merubah mindset yang kebiasaan yang biasanya seperti itu dirubah kembali kepada seperti masa yang lalu itu. Tapi apapun yang terjadi kita harus terus melakukan tindakannya ya bagaimana kita bisa menyesuaikan. Karena sudah terbiasa kita dengan teknologi, maka tentu new normal itu adalah perpaduan antara gaya hidup tanpa teknologi canggih dengan gaya hidup berteknologi canggih. Ini harus disesuaikan karena semuanya sudah begitu. Pembayaran untuk transaksi dan sebagainya, kalau dulu harus menggunakan uang fisik, sekarang mulai bisa harus dengan transfer sekarang sudah mulai banyak ketinggalan karena harus menggunakan sistem-sistem pembelajaran yang lain. Oleh karena itu, kalau kita tidak menyesuaikan dengan hal itu, maka kita nanti akan ketinggalan dan ada kerepotan di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, karena sekarang sudah tidak bisa meninggalkan teknologi. Jadi kalau ada orang yang cuek, gak usah, aku gak punya HP, gak apa-apa, biasa wae. Kalau kata biasa wae itu udah lama, sebentar lagi akan ada perubahan karena kita harus menggunakan teknologi sebagai penyesuaian dari zaman yang ada sekarang. Tuh, ini terus teknologi itu akan berkembang terus. Kalau sekarang tidak mengikuti, maka besok harus mengikuti. Kalau besok tidak mengikuti, lusa harus mengikuti. Dan seterusnya kita dituntut untuk bisa mengikuti. Jadi dengan adanya perkembangan, kita tetap harus mengikuti, tapi bukan berarti harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama seperti sebelumnya. Iya, jadi kebiasaan yang lama itu, kalau dalam sebuah ungkapan itu kan, kita ini boleh menggunakan sesuatu yang baru, tapi jangan meninggalkan sesuatu yang lama yang baik. Artinya gini, kalau itu meskipun gaya lama, tapi kalau itu baik kita pakai. Tapi kita tidak lupa bahwa kita juga menemukan hal yang baru, yang baik juga. Tapi hal yang baru itu buruk, ya tidak usah kita pakai. Artinya bahwa baik itu sistem lama atau sistem baru, kalau itu banyak maslahatannya, banyak kebaikannya, maka kita pakai. Kalau banyak madorotnya, banyak keburukannya, ya tidak usah kita pakai. Kita ubah yang buruk itu menjadi baik, yang baik tetap baik, lebih baik kalau bisa. Nah, gimana nih? Kalian udah menikmati video ini dari awal sampai akhir kan? Pasti kalian dapat pengetahuan yang banyak nih dari guru yang udah berpengalaman selama 26 tahun di dalam pembelajaran. Kalau gitu, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.